Ya, selamat malam sobat. Bertemu lagi dengan saya Wasiwa. Di pertemuan kali ini saya mau membahas mengenai 5 menu rahasia yang belum banyak diketahui oleh kalangan pengguna smartphone Xiaomi ya. Jadi 5 kode rahasia ini sesuai dengan namanya, rahasia ya atau secret kode. Ini adalah kode yang sangat unik sekali di mana kode ini fungsinya untuk mengecek kerusakan smartphone Xiaomi dan juga untuk mengunci jaringan 4G di smartphone Xiaomi semua tipe ya. Oke, nggak usah bertele-tele, langsung aja ya. Pertama silahkan sobat buka menu setting ya. Sobat buka menu setting, style atau setelan. Nah, di menu setelan ini, oh ya, sebelum saya lanjutkan ya, saya kasih tahu dulu ini saya menggunakan menu iPhone 10 ya. Jadi menu iPhone 10 ini membuat smartphone Xiaomi saya tampil seperti ini. Kalau sobat pengen dapet tema ini silahkan komentar di bawah ya. Nanti saya akan usahakan sertakan linknya. Oke, silahkan ketika sobat sudah berada di menu setelan ini, silahkan sobat langsung saja menuju menu tentang ponsel. Oke ya. Kalau sudah ketemu, silahkan sobat klik menu tentang ponsel. Nah, di menu tentang ponsel ini ya. Oke, saya kasih tahu dulu tema saya ya. Kalau sobat misalnya klik ini, perbarui ini ya, untuk membuktikan bahwa saya pakai tema namanya iOS 10 ya. Dengan versi MIUI 8.2.10 stabil ya. Jadi biar teman-teman atau sobat nggak ada yang nanya lagi tema apa yang saya pakai ya. Oke, saya kembali lagi. Nah, kembali lagi ke 5 menu rahasia tadi ya. Ada 5 menu rahasia yang tersimpan di menu tentang ponsel ini ya. Pertama ya, itu ada di sini ya. Ada di versi kernel ya. Oke, coba sobat misalnya klik 3 kali kan, tinggal 3 langkah lagi. 2 langkah lagi untuk masuk CIT ya. Oke, silakan sobat klik ini, saya klik lagi sekali lagi. Nah, disuruh sekali lagi ya, saya klik sekali lagi. Nah, ini dia ya. Ini adalah hardware test, di mana fungsi hardware test ini adalah untuk mengecek keaslian smartphone Xiaomi yang kita gunakan, sekaligus untuk mengecek kerusakan smartphone Xiaomi yang kita gunakan. Nah, ini ada tanda checklist, ini enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada, dan ini ada checklist ya. Kenapa demikian? Tanda checklist ini artinya sudah saya uji ya. Sudah saya uji sehingga smartphone Xiaomi saya original atau normal ya, tidak ada kerusakan pada tanda checklist ini ya. Di sini ada 26 menu ya. 29 menu, maaf, ada 29 menu ya. 29 menu inilah yang menjadi indikator untuk sobat melakukan pengecekan terhadap normal atau rusaknya smartphone Xiaomi dan juga keaslian smartphone Xiaomi yang sobat gunakan. Saya kasih contoh aja ya, salah satu. Saya kasih contoh, saya mau ngecek ini deh speaker ya. Kalau saya klik menu speaker ini nanti bakalan keluar suara speaker. Silahkan sobat dengarkan suara itu ya, apakah bagus atau enggak ya. Saya klik menu speaker ini ya. Dial 110. To report a fire, dial 119. For an ambulance, dial 120. To report a traffic accident, dial 110. To report a fire, dial 119. For an ambulance, dial 120. To report a traffic accident, dial 110. To report a fire, dial 119. Oke, jadi itu ya. Itu suara speakernya dan suara speakernya bagus ya. Tadi karena saya langsung back, nggak saya klik pas, jadi di sini centangnya hilang ya. Seharusnya tadi klik pas ya. Oke, silahkan sobat coba ya 29 menu ini untuk menguji keaslian perangkat Xiaomi sobat sekaligus kerusakan smartphone Xiaomi sobat. Oke,
ini adalah satu menu yang pertama ya. Oke, saya back lagi. Tadi kan saya bilang ada 5 menu rahasia. Ini baru satu ya di versi kernel ya. Silahkan sobat klik ini sebanyak sekitar 5 kali lah sobat klik ini ya. Nanti bakalan keluar dia hardware test seperti tadi ya. Oke, berikutnya menu rahasia itu ternyata tertanam lagi di sini di memori internal ya. Silahkan sobat klik ini memori internal. Tuh kan. Info telepon katanya. Klik lagi. Saya klik lagi. Saya klik sekali lagi. Nah, akan keluar menu menguji seperti ini. Di menu menguji ini sobat bisa mengelok jaringan 4G ya. Nah, sebelum mengeloknya sobat ketahui dulu di sini ada informasi telepon 1 dan informasi telepon 2. Maksudnya di sini ini adalah info dari SIM 1 dan ini adalah info dari SIM 2. Misalkan saya pakai yang informasi telepon 2 ya, yaitu saya mau mengunci jaringan 4G. Jadi di wilayah saya nanti itu hanya ada sinyal 4G saja di handphone saya sehingga jaringan internetnya cepat dan anti lemot ya. Oke, saya buka menu informasi telepon 2. Oke, ini dia ya. Seperti ini tampilannya. Silakan sobat scroll saja ke bawah. Nah, di sini ya. Ini kan saya pakai TD CDMA bisa, GSM dia bisa, WCDMA atau nanti 3G juga dia bisa, 4G dia bisa. Nah, biar kita mau ngunci jaringan 4G-nya silahkan klik ini aja sob. Nanti sobat pilih aja LTE only. Tapi dengan catatan kalau misalnya di tempat sobat sinyal LTE atau sinyal 4G-nya nggak ada, jadi nggak usah terapin ini. Nanti malahan sobat nggak bisa komunikasi, nggak bisa WhatsApp, nggak bisa BBM karena terlalu memaksa ya. Nggak ada sinyal 4G, tapi di sini nyetingnya nyeting 4G. Jadi biarin aja standar seperti ini ya. Kecuali di tempat sobat itu sinyal 4G-nya banyak. Oke, kalau misalnya sobat sudah kekeh ingin mengganti sinyal 4G ini silahkan klik di sini ya. Kalau udah diklik tinggal di back aja. Oke, tinggal di back aja. Ya udah selesai ya. Di sini ada informasi baterai juga ya. Informasi baterai statusnya saya tidak mengisi. Kemudian colok stiker dayanya dilepas ya jelas lah karena kan saya kan nggak mengisi baterai. Level baterainya 68, skala baterai 100. Nah ini yang paling penting nih, kondisi baterai saya baik. Kalau kondisi baterai sobat melembung kan nggak baik namanya. Suhu baterai saya normal ya, 35,5 derajat Celcius. Masih dalam suhu normal. Nah, tipe baterainya ini lithium polimer ya. Nah, lithium polimer ini itu nggak boleh sampai habis. Jadi smartphone Xiaomi sobat itu nggak boleh dibiarkan sampai ngedrop. Jadi misalnya sisa 30% atau 20% sobat harus sudah ngecharger. Karena kalau misalnya dibiarin sampai ngedrop, kapasitas penyimpanan dayanya nanti berkurang. Oke, lanjut ke berikutnya. Aduh, mouse-nya macet lagi nih sob. Ya. Oke, kalau sudah saya back lagi ya. Begitu juga dengan yang lainnya, silahkan sobat cek juga ya, ada wifi information, statistik pengguna. Oke, silahkan sobat cek sendiri. Saya back aja lagi. Nah, tadi udah dua menu rahasia yang udah kita uji. Sekarang menu rahasia yang ketiga. Di manakah letaknya? Menu rahasia yang ketiga itu letaknya di sini ya, di CPU. Silahkan sobat klik smartphone Xiaomi sobat pada bagian CPU ini. Nah kan, klik lagi. Oke, saya klik lagi. Nah, kirim laporan. Masukan Anda mungkin dapat mengandung info pribadi Anda. Ya, jadi kalau misalnya smartphone sobat mengalami masalah ya, sobat bisa klik kirim laporan ini.
untuk memberitahukan pihak Xiaomi bahwa ada bugs yang tersedia pada perangkat smartphone sobat, sehingga pihak developer nanti akan membuat custom ROM yang bisa digunakan untuk memperbaiki kesalahan atau bugs tadi ya. Oke, karena tempat saya nggak ada bugs, jadi saya klik batal aja ya. Oke, tadi udah 3. Terus yang keempat itu ada di mana? Ada di sini ya, di versi MIUI ya. Kalau misalnya sobat klik ini sebanyak 7 kali, maka sobat akan mengaktifkan yang namanya mode pengembang atau opsi pengembang. Opsi pengembang ini nanti sobat bisa ngatur-ngatur sendiri ya, di mana di opsi pengembang ini kita bisa menghemat RAM dan juga bisa menjalankan semua aplikasi berat dan game berat, karena pengoptimalisasi RAM kita menjadi baik serta performa smartphone Xiaomi jadi lebih kencang, dan yang jelas itu hemat kuota data internet ya, karena semua aplikasi yang berjalan di belakang background itu akan dihentikan, aplikasi yang nggak berguna ya. Karena punya saya sudah saya klik sebanyak 7 kali yang ini, maka dia akan keluar tulisan seperti ini ya. Kalau punya sobat belum ini diklik sebanyak 7 kali, ini berarti masih belum diaktifin ya developer menunya. Silahkan sobat klik ini sebanyak 7 kali ya, maka developer menu akan aktif. Kalau sudah klik 7 kali, di mana ngelihat menu developernya udah aktif apa belumnya. Nah, kalau ini udah diklik 7 kali, sobat bisa lihat di sini ya. Saya back lagi, saya back dulu. Developer menunya, karena saya pakai MIUI 8, developer menunya ada di sini. Klik setelan tambahan. Nah, ini dia nih, opsi pengembang ya. Setiap versi MIUI itu berbeda letak opsi pengembang ini ya. Bisa jadi dia letaknya ada di luar di sini ya, nggak ada dalam setelan tambahan. Pokoknya intinya kalau sobat udah klik versi MIUI tadi sebanyak 7 kali ya, pasti di sini akan muncul menu opsi pengembang. Silahkan sobat cari sendiri ya. Kalau pakai MIUI 8 dia ada di sini setelan tambahan ini ya. Oke. Kita kembali lagi ke tentang ponsel. Nah, itu tentang menu pengembang. Sekarang yang kelima. Di mana letak menu rahasia yang kelima? Itu ada di sini. Versi Android ya. Bener nggak sih ini versi Android yang kita gunakan adalah versi Android? Misalnya punya saya adalah Android 6 Marshmallow ya. Untuk menguji apakah ini benar atau abal-abal, kita klik aja di sini 2 kali ya. Oke, saya klik 2 kali. Oke, saya ulangi lagi, saya klik 2 kali. Klik. Oh, saya ulangi lagi, klik. Nah, kan muncul ya. Oke, ini ya. Kalau udah muncul seperti ini, tekan aja ya. Tekan aja lama, tekan lama. Tekan lagi, tekan lama. Nah, tekan 2 kali. Oh, nggak mau. Nah, kan kalau tekan lama dia justru muncul sebuah game Flappy Bird ya. Ini game yang paling ngeselin yang menurut saya ya. Jadi kalau di handphone smartphone Xiaomi sobat belum diinstal game, ini udah ada game bawaan yang dijamin sobat nggak bakalan menang main game ini ya. Saya aja kesel banget nih. Saya coba ya, saya mainin game ini. Game Flappy Bird ini. Ya, tapi yang jadi burungnya ini Android tuh kan. Baru belum lewat 1 aja udah mati. Udah habis nyawanya. Oke, coba saya ulangi lagi nih. Kan, mati lagi dia. Ini game yang paling ngeselin bagi saya ya. Saya nggak pernah menang main ini. Saya back aja daripada smartphone saya banting nanti kan. Oke, saya back. Nah, oke. Jadi itu ya, ada 5 menu rahasia yang berada di tentang ponsel. Dan 5 menu rahasia ini jarang diketahui oleh pengguna smartphone Xiaomi ya.
Jadi bagi sobat yang udah tahu silahkan share ke teman-teman. Dengan begitu sobat sudah mendapatkan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Silahkan sobat subscribe jika sobat merasakan video ini bermanfaat bagi sobat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan sampai di sini saya akhiri. Dan sampai jumpa di tutorial video berikutnya. And see you next time.